fase D namanya. Kemudian fase E khusus kelas 1 SMA atau aliyah. Kemudian fase F itu kelas 2 dan kelas 3 madrasah aliyah dan SMA. Nah, itu namanya istilah fase di dalam kurikulum Merdeka. Nah, kenapa di kurikulum Merdeka ada istilah fase? Ada fase fondasi, fase A, B, C, D, E, F, ya. Jangan lupa itu. Karena nanti ada istilah di dalam kurikulum Merdeka namanya CP. Masih ingat CP yang pernah ikut sosialisasi? Apa itu CP? Ah, betul sekali. Kecuali tidak ikut tahu apa itu. Seandainya itu kasih tahu juga. Jadi tidak apa-apa ikut ke sana. Ada istilah CP. CP biasa disebut dengan capaian pembelajaran. Itu sama dengan KD kalau di kurikulum 13. Nah, CP itu bukan kita yang buat. Yang buat itu adalah pemerintah. Jadi pemerintah sudah menyiapkan CP untuk dipedomani oleh setiap lembaga pendidikan yang menerapkan kurikulum Merdeka. Nah, CP itu ada 2 capaian pembelajaran. Masih ingat? Ada 2 ya. CP yang menyangkut pelajaran umum dan CP yang menyangkut dengan pelajaran yang ada di madrasah, PAI dan bahasa Arab. Jadi kalau CP yang menyangkut pelajaran umum, misalnya matematika, IPA, dan lain sebagainya, semua yang umum, maka CP-nya itu ada di Permendikbud atau ada di peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Itu kurang lebih 1000 halaman. Jadi Bapak Ibu nggak usah baca semua. Begitu buka, cari yang sesuai dengan tingkatan. Ketika dapat tingkatan MI, SD, cari juga di fase apa kita. Misalnya Bapak Ibu minta di mana? Kelas berapa? Kelas 2. Ibu kelas 1. Nah, karena kelas 1 dan 2 itu berada di fase A, berarti Bapak Ibu kolaborasi kerjasama itu mempelajari itu CP yang ada di Kementerian Pendidikan. Dan untuk CP, capaian pembelajaran untuk PAI dan bahasa Arab ada di Kementerian Agama. Jadi terpisah, masing-masing ada jalurnya. Tapi PAI itu bukan cuma pendidikan agama Islam, kayak di SD. PAI di Kementerian Agama atau di lembaga madrasah seperti kita ini, itu ada bahasa Arab, ada Al-Quran hadisnya, ada SKI-nya, apalagi ada akidah akhlaknya, ada fikihnya. Nah, itu disebut PAI. Kalau PAI di tingkat SD, SMP dan SMA, ya pendidikan agama Islam saja. Nah, satu saja disebut PAI. Kalau kita di madrasah, ketika disebut PAI, berarti 4 atau 5 tadi itu mata pelajaran agama. Nah, setelah itu ada CP ya. CP itu tadi capaian pembelajaran. Sesudah itu ada namanya TP. Ya. Apa itu TP? Tujuan pembelajaran. Namanya saja tujuan, berarti tujuan apa? Ada tujuan orang, tapi ini tujuan pembelajaran. Ada tujuan lembaga, tapi yang kita masuk di sini adalah TP, itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itulah yang kita akan berusaha untuk penuhi kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik yang kita ajar. Nah, sesudah itu ada namanya ATP. Apa itu ATP? ATP itu adalah alur tujuan pembelajaran, bukan aliansi tinggi profesional Pak Sasa. Tetapi alur. Tahu alur itu? Alur tujuan pembelajaran. Sesudah itu ada istilah namanya KKTP. Apa itu KKTP? Kalau di kurikulum 13 KKM. itu KKM Ustaz. Apa itu KKM? Kriteria ketuntasan
minimal. Ada kriterianya sehingga dinyatakan anak itu lulus. Tetapi di kurikulum Merdeka menggunakan singkatan KKTP, bukan lagi ketuntasan, tetapi kriteria, ketercapaian, tujuan pembelajaran. Apa yang nanti yang membedakan ketuntasan dengan ketercapaian? Sebelum kita lanjut, kita kembali lagi. Jadi kita bahas ini istilah-istilah ya. Jadi saya ini berusaha untuk memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu dan kita sharing. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan. Nah, sesudah itu di dalam kurikulum Merdeka, jadi ini istilah-istilah inti ya yang ada di kurikulum Merdeka. Karena kalau semua istilah itu kita sudah pahami, insya Allah ketika mau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kita sudah ada pemahaman dasar. Nah, sesudah itu ada yang disebut dengan istilah modul. Ada MA, ada MP. Apa itu MA? Apa itu MP? MA itu modul ajar. MP itu modul proyek. Yang tidak ada di kurikulum 13. Apalagi di KTSP. Kecuali modelnya guru ada. Saya panggil dulu yang di PAUD, Pak Ustaz. Bisa saya panggil yang di PAUD, Pak Ustaz? Oh iya, bagus ini bagus. Iya. Oh iya bagus. Iya. Saya pending dulu. Iya. Oke. Matikan kalau direkam.